Perkenalkan, nama saya Windy Astri Angelika Nenggolan, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Dari Kabupaten Bandung Barat, Angkatan 1, Kelompok 1. Jabatan saya adalah Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan, yang ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Pengendalian dan Pencemaran Air dan Udara. Berikut adalah outline yang akan saya bahas, yaitu pertama, pemaparan isu, 2, analisis lapisan, 3, analisis isu, dan keempat, saya akan mencari solusi atau gagasan kreatif dari isu yang akan dibahas. Berikut adalah kumpulan isu yang akan saya bahas. Yang pertama adalah meningkatnya pencemaran air akibat kegiatan domestik atau rumahan. Yang kedua adalah meningkatnya pencemaran air akibat kegiatan industri. Yang terakhir adalah kurangnya sarana dan prasarana kantor. Berikut adalah pemaparan dari isu yang saya angkat. 1. Meningkatnya pencemaran air akibat kegiatan domestik atau rumahan. Penyebabnya adalah tidak adanya pengelolaan IPAL domestik. 2. Tidak adanya penanggung jawab dalam pengelolaan limbah domestik. 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak limbah domestik bagi kehidupan. Yang keempat, kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan domestik. Faktanya adalah tidak adanya izin pengelolaan IPAL domestik di dalam izin perumahan. Informasi ini saya dapatkan dari narasumber PNS Dinas Lingkungan Hidup, yaitu rekan kerja saya sendiri. Yang kedua, meningkatnya nilai pencemaran air yang diakibatkan oleh meningkatnya populasi penduduk yang selaras dengan meningkatnya air limbah domestik dari kegiatan MCK. Dampaknya adalah 1. Penurunan kualitas air, 2. Terjadinya pencemaran air, 3. Langkanya air bersih, 4. Memicu munculnya penyakit. Yang terdampak adalah masyarakat. Nilai dari ASN yang perlu ditingkatkan adalah integritas, hospitality, dan networking. Yang kedua adalah meningkatnya pencemaran air akibat kegiatan industri. Penyebabnya adalah 1. Pengelolaan air limbah di industri yang berjalan dengan tidak maksimal. 2. Personel industri yang tidak memiliki kompetensi dalam mengelola air limbah. Ketiga, komitmen penanggung jawab usaha atau kegiatan yang kurang dalam pengelolaan air limbah. Fakta yang ditemukan adalah ditemukannya beberapa data hasil laboratorium terakreditasi dari output pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu. Dampak yang bisa terjadi adalah 1. Penurunan kualitas air, 2. Terjadi pencemaran air, 3. Langkahnya air bersih, 4. Memicu munculnya penyakit. Yang terdampak adalah masyarakat. Nilai SMART ASN yang perlu diperkuat adalah integritas. Yang ketiga adalah kurangnya sarana dan prasarana kantor. Penyebabnya adalah kurangnya APBD untuk Dinas Lingkungan Hidup. Faktanya dapat kita lihat di gambar. Kami terdiri atas 5 orang, tetapi PC yang tersedia hanya 1. Dampaknya adalah pekerja menjadi tidak bisa bekerja dengan maksimal. Yang terdampak adalah instansi. Nilai SMART ASN yang perlu ditingkatkan adalah IT, yaitu dalam pengadaan prasarana komputer. Metode yang saya gunakan adalah metode USG. Hasil dari metode USG dapat dilihat di tabel, yaitu isu prioritasnya adalah meningkatnya pencemaran air akibat kegiatan domestik atau rumahan. Metode analisis isu yang saya gunakan adalah metode Fishbone yang dapat dilihat dari gambar berikut. Solusi atau gagasan kreatif yang saya dapatkan adalah 1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya limbah domestik terhadap kehidupan manusia dikarenakan dapat mencemari air. 2. Memberikan pelatihan mengenai pembuatan proses IPAL yang lebih baik. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sistem IPAL. 4. Melakukan pengawasan tentang penerapan Permen LH nomor 68 tahun 2016 di proses pengelolaan limbah domestik, dan bisa dilakukan penegakan hukum bagi yang melanggarnya. Yang kelima, membuat video menarik yang di dalamnya mengajak semua masyarakat untuk ikut dalam mengelola limbah domestik. Kesimpulan yang saya peroleh adalah dalam penyelesaian isu ini, yaitu isu peningkatan pencemaran air oleh kegiatan domestik adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan limbah domestik sangat diperlukan. Selain dengan sosialisasi, mungkin juga dapat dilakukan dengan pembuatan video singkat dan poster-poster untuk mengajak semua masyarakat untuk dapat peduli dengan isu ini.
Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jika ada tutur kata yang saya salah ucapkan, mohon maaf. Terima kasih.